perjuanganku lebih sulit. Lebih gampang karena melawan penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Itu Soekarno by BlackBerry Messenger. Kamu mau milih hidup di era sekarang atau era sebelum merdeka? Aku mah nyarinya pengen hidup di zaman Mataram kuno atau ya Majapahit gitu. Kamu pengen hidup di masa kerajaan gitu. Ya aku mau freelance lah ke Gajah Mada gitu. Maksudnya ada nggak gitu. Tapi kayaknya salah satunya perlombaan yang cukup asing di aku tapi kayaknya seru ya itu ngambil koin gitu. di semangka gitu. Ditutup kan matanya atau enggak? Aduh lupa lagi. Ditutup kalau nggak salah. Soalnya aku sempet ikutan. Ditutup terus dicatroknya gini ku koin. Jadi anjing. Buat panitia, ayolah jangan nilep uang ini. Nah kan, bener kan berarti emang ada nilep kan? Ada, pasti ada oknum pasti ada. Aku juga pernah kok. Podcast tambah dewasa. Satu ditambah satu sama dengan 2. Aku versus kamu jadinya tambah dewasa. Podcast tambah dewasa. Kaki mah nggak keambil kan ya? Ambil dah. Masuk. Oh tapi berarti masuk selama ini kaki teh ke. Masuk. Kaki Aku kamu pakai emang heels nggak sih? Anjir ribet banget pakai heels. Aduh, aku kan ininya ini Princess Diana. Anjay. Kayak masa kaki? Aduh. Ya udah deh. Aku gini aja sedang capit swallow. Sama aku juga swallow. Aku Ini bukan sama. swallow deh. Apa ya ini? Pokoknya di Gria itu belinya. Konnichiwa anjay. Oh kamu fans Jepang? Jepang kalah. Ini kan buat Agustus ya. Buat Agustus. Udah mulai. Udah. Oke. Ini teh Argentina menang ya? Hey. Wow. Bukan Brazil. Back to back, Cok. Dek. Kemarin apa yang aku prediksiin? Apa? Yang syuting sebelumnya Brazil ya juara ya. Emang Selamat buat sebelumnya Brazil. Iya udah. Sebelumnya kamu udah prediksi? Udah prediksi. Enggak anjir, back to back ya mah. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Happy Independent Woman. Kita Happy Independent Boys. Happy Independence Day. Iya dan semua dong laki-laki perempuan harus independen. Selamat Hari Kemerdekaan. Selamat Hari Kemerdekaan 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari Oke, cukup. Enough. Kita semangat banget memang. Bener, menyikapi hari kemerdekaan ini. Karena aku tuh kalau 17 Agustusan selalu excited. Tiap tahun selalu excited. Kenapa kamu mau ngapain? Oh ini ladang proyek aku. Oh ladang proyek. Iya, ladang proyek. Emang biasanya kamu ngambil proyek apa aja? Balap kerupuk. Oh balap kerupuk. Balap karung. Balap karung. Kelereng juga aku ikutan. Kamu jagoannya di bidang apa? Aku jarum kecos, tahu nggak? Jarum kecos. Yang lomba ini bola, terus di jarum bola teh ini benang. Set. Oh. Nah. Emang ada ya lomba itu? Oh kayaknya tiap daerah beda tiap kali daerah ya? beda kayaknya. Aku suka juga masukin pensil ke dalam botol. Oh yang kayak gitu? Iya. Oh terus kayaknya aku bakal menang deh soalnya sekarang sering leg day. Tapi masih kalah. Oh sebelumnya kamu kalang perut ya? Iya aku susah banget kalang perut waktu dulu ya. Balap karung susah juga berarti? Balap karung kalau itu kadang aku menang pernah, kalah juga sering. Tapi aku ngelihat pokoknya sama aku pas kuliah di Bandung ya. Pas 17 Agustus tuh aku ngerasa seru sih di sini. Soalnya setiap emang di sana enggak seru atau enggak? Pokoknya setahu aku hanya upacara. Tapi ada perlombaan gitu enggak? Perlombaan kan kalau di sini mah setiap RT ya? Di sini setiap RT, kan setiap ya? RW lah. Setiap RT. Nah di sana mah setiap RT kayaknya enggak deh, enggak ada gitu. Aku nggak pernah ngalamin kecuali mungkin aku tuh kebawanya misalkan kan mama aku kerja di PLN. Nah misalkan PLN ngadain lomba, aku ikutan gitu. Tapi nggak ada yang kayak di setiap kelurahan, tiap RT-nya ngadain lomba gitu. Jadi pas 17 Agustus beres upacara rame gitu di lapang-lapang teh ada perlombaan. Nah aku teh nggak punya empiris itu kalau seingat aku gitu ya. Gitu. Jadi pas ngelihat
di sini tuh anjir seru ya. Oh, Tapi di nggak sini. bisa aku yang buat waktu ikutan. dulu zaman kuliah juga kita kan datang ke Cicalengka. Oh iya, itu apa arak-arakan ya? Arak-arakan kayak bikin Apa sih itu? Oh ya bukan ogoh-ogoh tapi mereka tuh bikinnya banyak sih kayak Iya. mobil, tank gitu segala macem lah. Itu Banyak, lomba banyak, kan di lomba parade gitu Iya, lah. lomba parade Pawai. Iya. Wah itu berjam-jam ketahan kita nggak bisa pulang. Iya bener Iya itu kan? seantusias itu loh orang-orang Seantusias itu. Cicalengka. Cicalengka, iya. Nah kalau kamu di Tasik gimana? Wah, kamu Seantusias itu juga. harus datang sih tahun ini ya. Kalau bisa kamu luangkan waktu selama sebulan karena kita selama sebulan itu Indonesia banget kita di Pasai itu. Di Pasai itu gitu, loyalitas buat kemerdekaan. Senasionalis itu. Nasionalis. Aku tuh dari zaman SMP lah ya karena SD tuh jadi peserta lomba kan. Ya. Fokus jadi peserta lomba. Kalau dari SMP tuh aku jadi panitia lomba. Panitia 17-an lah. Ya. Nah, di RW aku bisa dibilang RW atau RT ya. RW sih se-RW cuman kayak anak-anak pemudanya tuh aktif-aktif gitu. Mulai dari keorganisasian yang struktural banget Ya. lah, administrasi, terus yang anak-anak kesenian juga banyak. Itu jadi kalau bisa diklaim ya RW aku tuh RW paling multi talent lah gitu. Oh gitu. Emang pengen Kalau ngeklaim mau dibilang inbox di situ. Inbox dahsyat tuh terinspirasi dari panitia dari 17-an ku. Pase. Inspired by Pase. Tapi kamu pernah tampil kan ya? Tampil aku mah Apa drakor? Drakor itu drama komedi rewe. Jadi aku bikin drama improvisasi. Aku bikin ininya doang kayak kerangkanya doang lah. Ini kita mau ngapain. Oh terus kasih karakter lah gimana tuh si karakter itu Aku bisa pernah chaos. nonton sih, nggak tahu itu yang drakor yang Yang keberapa dan yang kamu pakai jadi yang daster ibu-ibu. Yang daster, oke. Itu drakor atau apa? Iya sama drakor. Terus kamu smackdown Si Ujang. Cengek Benar, di itu. smackdown di panggung. Aku smackdown. Tayangin smackdown. Ada di YouTube aku. Itu lucu banget sih. Itu dalam rangka 17 Agustusan Oh, itu juga. 17 Agustus. Terus itu tuh pertunjukan pertama drakor yang itu aku teh pertama bikin, yang kita kali. bikin, bener. Idenya tuh ya banyak ya inspirasinya dari kita nonton ini talk show atau apa gitu. Aku jadi ibu, si Ujang Cengek jadi anak yang baru mau masuk sekolah, si Oyek jadi guru yang Ya. menerima pendaftaran. Kan lucu ya, si Ujang jadi anak kecil sekolah. Awal pertama kali masuk sekolah, aku taliin si Ujang si lehernya aku taliin panjang Jadi kayak peliharaan jadi aku dong. narik jadi kayak peliharaan gitu. Terus dia tuh bocah-bocah yang tantrum gak bisa diem jadi biar diem aku smackdown gitu. Oh gitu. Gitu seru lah ini jahil banget lah. Tapi gitu, berarti gitu. setelah kamu udah di Bandung udah nggak ada lagi. Udah enggak sih, aku bagian kayak di kontak sama panitia Kamu sumbangan berarti sepenting gitu. itu gitu. Enggak buat Manawi ayah sumbangan gitu. Iya itu wajib tuh. Iya. Ya maksudnya bukan wajib lah. Maksudnya kalau ada ngasih. Ya, tapi Cuman maksudnya emang seseru itu. peran kamu cukup berpengaruh dong berarti di 17 Agustus. Berpengaruh atau nggak tahu ya. Tapi aku cukup berkontribusi besar sih di situ. Tapi emang dari samping kamu kayak Bung Hatta sih. Kayak ada aura itu gitu. Lebih ke Gajah Mada. Jauh dari kemerdekaan Bung Hatta. Berat. Tapi gimana menurut kamu soal kemerdekaan nih? Nah, kemerdekaan buat aku tuh orientasinya berbeda. Menurut aku bisnis. Bisnis gimana? Untuk kemerdekaan ini bisnis. Bisnis Pertama, kalau kita sudut pandangnya panitia, kita bisa apply proposal ke perusahaan. Benar tuh? Ya. Ya kan? Kita harus gerak. Ya kan minimal kita dapat penghasilan juga dong. Selain buat penghasilannya buat acara, kita juga ada. Nilep berarti. Bukan nilep dong. Saya kan Maksudnya kebiasaan alumni gitu. Minimal rokok-rokok lah, kopi kan pasti dikasih dong buat panitia yang nagihin uang. Itu mah emang kayak kebiasaan buat ngodet sih. Iya, maksudnya itu ya panitia yang kerja ya masa nggak dikasih sih rokok-rokok wae mah gitu kan. Pasti dapat lah ya. Pasti proyek kedua
perlombaan ini bisa jadi ajang mencari duit juga. Cari duit gimana? Kita taruhan. Kita taruhan nih, anak mana nih yang jago? Yang jago balap karung. Kita bidik. Ini siapa yang juara taruhan. Jangan dong, jangan dibiasain. Jadi ketika anaknya kalah, wah, kita kasih hadiahnya pulpen. Gitu. Jangan jangan dibiasain orang yang kemarin juga taruhan karena Piala Dunia tuh banyak yang Loh, enggak gini. Menurutku justru saat ini ya. ya. Aku juga ngelihat bahwa investasi terbaik sekarang tuh bukan lagi kayak BBCA, bukan lagi reksadana, tapi lu bisa invest di Portugal itu oke. Anjir. Invest di Portugal itu Feedbacknya cuan. apa? Benefitnya? Ya nanti ketika juara, itu Euforianya doang. bukan euforia, investasi. Kita nanam duit di situ. Taruhan anjir. Iya, kita megang Portugal. Investasi terbaik untuk saat ini di Piala Dunia. Tapi gimana Tapi kalau untuk kalah? 17 Agustus itu juga investasi terbaik buat 17 Agustus. Jadi kamu simpen duit di bocah yang agak lincah lah gitu. Nah, simpen di situ tuh, nanti outputnya pasti jadi bola salju tuh penghasilan tuh. Ya itu berarti kita ngebiasain ke anak kecil buat memperkenalkan justru taruhan, Enggak, judi. bukan. Tapi investasi. Itu. Ini Investasi tandanya belum terbaik. merdeka nggak sih Indonesia kalau pemikirannya gini? Tapi emang kalau belum merdeka berarti zaman Majapahit gitu pada judi juga ya. Zaman kerajaan gitu. Kayaknya sih, udah nggak tahu. Kayaknya ya. Kayaknya. Tapi kan di masa itu juga masih ya belum ada pengaruh agama juga kan? Iya belum. Belum kan? Masih kepercayaan Masih kepercayaan, gitu. belum agama gitu. Iya. Bener. Tapi kamu kalau nggak deh, nggak jadi. Ini mau semalam. Anjir kenapa cok? Nggak. Aku mau nanya, kamu mau milih? Hah? Kamu mau milih hidup di era sekarang? Atau Era sebelum merdeka? Kalau aku sih kayaknya era sebelum kemerdekaan ya. Kenapa Bajir? Kenapa? Kalau aku- Kenapa? Gini, hidup di era sebelum merdeka kayak maksudnya oksigen tuh masih banyak. Gitu kayak keluar rumah set, wah enak gitu Karena ya. kendaraan masih Belum ada, masih iya, kayak ya paling polusinya kuda gitu kan, yang dipakai sama pejabat-pejabat waktu itu Iya, gitu. iya. Terus di zaman sebelum kemerdekaan, tapi yang jauh ya kan, Iya. kan kalau era 1944 juga itu kan sebelum kemerdekaan dong. Iya. Nah, itu mah udah mulai hektik sih kayaknya, Iya. udah mulai hektik sepertinya. Aku mah nyarinya pengen hidup di zaman Mataram kuno atau ya Majapahit gitu. Kamu pengen hidup di Pengen masa di situ. kerajaan gitu. Ya aku mau freelance lah ke Gajah Mada gitu. Maksudnya ada nggak gitu. Tapi kayaknya seru ya. Seru loh. Seru Hidup ya. di sebelum kemerdekaan apalagi di zaman kerajaan menurut orang seru sih. Aku berharap jadi Bener nggak? ini sih ratunya gitu. Iya. Seru nggak ya? Kamu lebih ke Selir mah tuh, Anjing, selir mah tuh selingkuhan anjir. Naon diusulin jadi selir anjir. Maunya aku jadi selir. Selir mah ya lebih itu. ani-ani tuh sih. Ya lebih ke kalau sekarang tuh LC lah. Selir tuh. Ya aneh-aneh bener. Tapi kalau hidup di zaman ya kerajaan-kerajaan, mungkin aku kan pasti muncul di rakyat biasa, bukan di kan ada ini ya. Kasta. Ada kasta-kastanya Iya. juga dong. Iya. Maksudnya ini anak keturunan kerajaan, turunan patih, lukaran itu kan, sama ada yang rakyat biasa. Nah, aku mau jadi rakyat biasa yang memang Nyari freelance. nyari freelance di kerajaan gitu. Jadi abdi dalam gitu. Di dalam. Benar. Oh, kamu bakal gitu. Jadi aku diem di Candi Borobudur gitu. Nongkrong sore-sore di Candi Borobudur. Seru anjir. Sumpah. Nggak tahu ya, seru mah ngebayangin karena kita hidup di masa sekarang dan ngebayangin dulu kan nggak pernah tahu seseru itu atau enggak gitu kalau Ya kan memang aku ngebayangnya dijalani. ini karena menurut aku kita tuh justru dijajah oleh rakyat sendiri. Bukan rakyat sendiri, sama orang Indonesia sendiri. Ya itu kan kata Bung Karno juga ya. Apa sih pepatahnya? Bukan pepatah. 7 tahun kita di sini. Bukan. Hah? Kayak
Aduh adalah pokoknya tapi Ada berikan saya pemuda. bukan gitu? itu mah jadi Bandung bergetar gak sih? Oh gini anjir. Perjuanganku lebih sulit, lebih gampang karena melawan penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Itu Soekarno by BlackBerry Messenger. Ujar Kalau Bung sekarang Karno. ya ujar Bung Karno. Ya tapi menurut kamu dari kapan sih emang adanya ini apa? Lomba-lomba kayak gitu? Lomba-lomba Antusias, di kemerdekaan kayaknya H+1 kemerdekaan deh. udah kepikiran gitu. Udah ada deh kayaknya ya. Aku pas KKN juga ya, aku baru lihat perlombaan yang ada ditanemin koin-koin yang di semangka. Ada. Hah? Oli? Iya pakai oli. Wah. Jadi hitam kan itu semangkanya dihitemin tuh. Iya. Pakai oli, pakai stempet namanya. Terus ke koinnya kena oli juga dong? Iya. Terus Kadang gimana gini. ngambil pakai mulut kan? Kadang pakai ini tahu di aku mah, pakai gaji sapi. Hah? Buat berminyaknya Gaji teh lemak. lemak Ya. sapi. Jadi memang itu licin. Dia buat licin jadi Iya aku pertama kali lihat tuh pas KKN. yang Jadi semangka itu. iya maksudnya waktu KKN tuh kan aku di Bayongbong ya Garut. Nah itu kan ada banyak anak-anak juga yang kita bikin Berarti kegiatan. experience kamu 17-an waktu jadi panitia tuh di situ. Iya, di situ nah rame kan banyak perlombaan. Nah salah satunya perlombaan yang cukup asing di aku tapi kayaknya seru ya itu ngambil koin gitu. di semangka gitu. Ditutup kan matanya? Atau enggak? Aduh lupa lagi. Ditutup kalau nggak salah. Diikat tangannya Iya diikat. diikat. Oh nggak ditutup ya? Soalnya aku sempet Ditutup deh ikutan kayaknya. ditutup terus dicatroknya gini ku koin. Jadi jeding anjing. Sakit, diadukeun anjing. kan goyang ya. Heeh. Iya, semangka berat loh, Iya. ada koin. Jadi aku tuh mau gigit. Dak gitu. Jadi ngegigit angin terus nyamperin gitu. Tapi itu seru sih. Sakit itu. Seru sih. Berarti seseru itu di Bener. tempat kamu. Seru banget kalau di tempat aku. Nggak tahu ya sekarang karena experience aku terakhir jadi panitia tuh ya sebelum kuliah sih Tapi kayaknya. waktu kamu anak-anak deh gitu. Nah, waktu anak-anak masih ada aku fotonya juga lagi balap ini. Aku tuh ngerasa lagi balap kelereng. Aku ngerasa waktu itu sering dicurangi. Dicurangi karena Pertama dicurangi ngerasa bahwa kok nama aku nggak dipanggil-panggil sih gitu. Pernah nggak kamu excited ikutan lomba? Aku kira teh aku bakal dipanggil, ternyata enggak sampai beres. itu tuh perlombaan apa? Perlombaan Iya perlombaan 17-an. Itu nggak dipanggil karena Nah nggak tahu apakah aku itu teh daftar sistemnya daftar. Bayar nggak daftar? Yuk enggak. Enggak ya? Yuk anak-anak yang mau daftar lomba kerupuk misalkan tulis nama gitu. Kamu punya masalah apa sama RT-nya? Panitianya sih. Oh, sama panitia. Panitianya sih zaman dulu kayaknya benci ngelihat aku kayaknya ya. Tuh, kamu masih anak-anak. Masih anak-anak. Ada beberapa gitu Karena ya kamu lomba. hidung. Bisa jadi nyanyi gara-gara hidung ngobrol. Itu udah ajakan lombanya kacida aja. Tapi jujur jelek banget aku waktu kecil. Tapi masa udah sih? hitam terus ada ini panu di sini banyak anjing panuan cok. Asli. Tapi itu masa satu. sih karena itu? Ya nggak tahu ya, maksudnya nggak tahu karena skip gitu. Cuman kan kita jadi sakit hati karena waktu Ya. kecil kan nggak tahu gitu. Terus kedua lomba-lomba yang kayak kamu tahu nggak kalau di aku tuh ada kolam renang. Dia teh harganya itu 1.500 harga kolamnya teh. Kolam renang Jadi 1.500. ya jadi orang-orang teh bahkan dari 500 dulu aku ngalamin. Itu udah hijau banget anjing airnya, Cok. Sumpah. Anjir nggak pernah dibersihin Nggak pernah iya dibersihin tapi ya nunggu hijau dibersihannya. Nah, aku masih berenang pada dalam kondisi hijau itu. Jadi setiap 17 Agustus kolam itu gratis karena dibikin perlombaan. Jadi kita bambu gede gitu ke tengah kolam, terus perang bantal di situ, one on one, 1 lawan 1. Yang kalian berdiri atau ada duduk di bambunya Duduk ya? di bambu, Oh, iya, iya, bambu. iya, Wah tahu, aku itu pernah lihat. itu perlombaan paling ditunggu-tunggu sama anak-anak pasti karena seru sih. seru. Tapi itu gimana pas jatuhnya? Aku kan gak punya experience.
Sebenarnya jatuhnya tuh bukan karena dipukul sakit, karena nggak seimbang badan. Oh iya karena menghindar gitu ya. Misalkan set anjing jatuh sorangan gitu kadang kayak misalkan ke ininya mah kecil gitu ya, maksudnya Nggak kenceng nggak gitu. kerasa gitu, tapi udah kayak goyang banget gitu. Jadi nggak seimbang Nah, aku teh jatuh. suka ngelawan wayang gendut. Jadi maksudnya teuingnya nah anjing aing dan pernah menang saya sumpah. Karena kamu juga badannya agak berisi meren. Tapi kecil waktu itu, pendek gitu kan. Tapi ngelawan nu gede gitu. Nah, itu Jadi kebagiannya yang gede terus. dikoclok. Oh. Jadi aku teh Jadi kamu jatuh terus akhirnya. jadi belum setiap lomba itu nggak pernah menang aku. Apapun lombanya. Lomba yang pernah menang naon cik? Lomba joget. Jujur, aing mah jago joget. Coba Jadi, kasih kayak- dulu joget kamu sama biduan. Yang kikian yang duit. jangan. Kok malu? Ya, aku lomba joget ini kayak silakan lomba joget unik. Cenanying dihandap lagu dangdut. Nah, ini nih sambil megang 2000-an. Juara men lomba joget. Oke tuh, berarti aku memang bakatnya dari dance. Kamu lebih Gitu. ke King Nazar 2. Nah, King Nazar 2. Dance lah mungkin ya bakat aku di situ. Tapi memang benar perlombaan 17 Agustus itu salah satunya ada mencari bakat tertentu anak-anak loh. Oh, ada. Iya, kita jadi tahu oh bakat si lari kenceng. Bakat iya ieu. sih, iya benar. Kita jadi tahu gitu. Oh, ketika si juara wae lamun misalkan soal kefokusan. Iya. Yang tadi yang ini Jarum itu kan fokus. Tapi mau gimana pun harusnya itu teh bisa jadi tempat buat identifikasi, tapi orang tua kita mah kayaknya ngelihat bukan itu gitu. Maksudnya kayak nggak tahu sih, herannya teh gini. Bener. Misalkan kita teh udah kebaca gitu kemampuannya di bidang olahraga atau di kesenian, tapi yang dikasih kursus teh malah matematika, Ya. bahasa Inggris yang karena kita teh nilainya rendah di situ. Kenapa justru nggak diasah yang memang kelihatan jelas dia potensinya di situ gitu. Iya, kenapa ya kecenderungan orang tua nggak tahu ya, orang tua di mana-mana bakal gitu atau Karena enggak, tapi di luar mah nilai gitu dari ya. angka sih menurut aku. Sekolah tuh nerapin hal yang kita teh jadinya ketergantungan sama angka. Iya, sama nilai. Nilai gitu, patokannya itu bagus dan Patokannya itu enggak jadi ya. sistem pendidikan kita yang bobrok. Anjir. Gitu. Bukan Jadi kan hanya sistem pendidikan tapi nggak benar sih? ngerasa nggak kamu ngerasa nggak ranking itu jadi beban buat anak? Sumpah aku ngerasa banget, soalnya aku ngalamin. Iya kan? Aku kehilangan masa jaya sebagai anak-anak. Tuh. Aku tidak punya empiris bermain. Tuh. Karena apa? Karena belajar. Nah, untuk itu. apa? Untuk menjadi juara. Ranking 1. Kalau Padahal- mama aku mah parentingnya bebas rule, freedom, bebas. Jadi aku ranking 23 dari 26 siswa. Tuh aman, enjoy. Iya. Tapi ya bukan berarti menurut aku ranking di sini nggak ngaruh berpengaruh. ya. Ya ngaruh jujur. Ngaruh sih, tapi Ngaruh. soalnya aku SMP udah studi banding ke Jakarta sih. Nah, Puji Tuhan, SMP gitu. heeh. aku SMP jalan kaki sih dari rumah ke sekolah. Studi banding ke Jakarta, ke Aku study Papua, tour aku. ke Jogja. Bayar ya. Bayar agenda tahunan. Agenda tahunan. nggak bayar, justru kan dapat laptop, dapat itulah segala macam. Itu hasil dari Dari ranking. Iya dari ranking konsisten kamu buat ini. Iya, Tapi cuman itu aku ngerasa memang benar. terbebaninya tuh dalam hal Aku patokannya kayak aku harus jadi yang terbaik gitu ta. Sementara aku ngerasa salah itu wajar nggak sih gitu. Jadi Oh iya, jadi kamu ya. ngerasa kalau ada yang salah tuh, wah ini fatal gitu. iya, misalkan kayak aku nilainya udah terbiasa A. Sekalian misalkan ada B atau ke C, wah ini fatal banget. Padahal menurut aku Cier. kayak itu wajar nggak sih gitu. Gitu sih. Memang terbebannya sistem ranking Kalau sih. aku terbiasa C, ketika ada A, mama aku wah sujud syukur. Keren cina gitu. Tapi pernah kamu A? Enggak. Ada lah pasti ada. Cuman wing lupa, cuman nggak banyak pasti. Tapi kamu nggak pernah ranking 5 besar Ranking lah. terbesar aku 5. Oh pernah. Tapi UTS. Ujian tengah semester ya? Kan bagi rapot 2 kali ya. Iya, tengah semester sama akhir semester. Yang akhir semester aku belum pernah tuh, pasti Oh. 20-an. 20-an paling ya bisa belasan bisa gitu. Belasan bisa. Tapi paling deket ke juara tuh 5 itu dan Itu sekali teh pas seumur kelas hidup. berapa? SD kelas 4.
Pas SMP SMA udah we enggak? Oh no, itu bukan prinsipku. Anjir. Itu Lebih ke- hanya angka doang. Angka doang, bener Aku sih. udah sadar di situ, pemikiran aku udah terbuka bahwa mungkin jalanku bukan ranking, tapi jalanku ya jalan kaki. Gitu. Tapi emang waktu itu kerasanya kayak terbebani banget sih. Tapi akhirnya kebukti sih. Maksudnya yang juara juga belum tentu dia bisa struggle Bener. di hidup kehidupan yang nyata keras ini gitu. nantinya ya. Iya, bener sih. menurut aku ranking di kelas ataupun misalkan ranking apa sih ada yang juara umum gitu loh, yang sekolah itu nggak jadi patokan kesuksesan gitu, nggak jadi standar buat oh ini tolak ukur karena dia ranking 1 dia bakal sukses gitu, nggak sih menurut aku Nggak nggak. ya, nggak bisa ya. Enggak. Begitupun Mental nggak dengan sih yang yang juara 1 di perlombaan balap karung itu bukan berarti dia bakal langsung jadi Bakal patokan langsung, apa benar. gitu. Jadi obsesi orang tua ke anak tuh kayaknya harus udah mulai terbuka nih, kita teh jangan terlalu obses ngejar itu gitu ya. Iya, kadang mah obses. Karena anak mas sebenarnya pengennya main-main doang. Iya. 17 Agustus mah. Iya, bukan soal juara. Ibunya ada loh yang marah-marah ke panitia gitu kayak, Iya, kenapa anak aku gini? Padahal anak-anak mah pengen seru-seruan Anak-anak ya. pengen seru-seruan. Kenapa kerupuknya lemes? Jangan gitu kan. Suka ada yang protes tuh. Kenapa ya orang tua Orang teh tua tuh obses buat anaknya jadi juara, padahal anaknya pengen main aja. di umur Kadang segitu kita mah. juga jadinya dulu ya waktu aku kecil punya teman gitu di mana teman ini aku tuh orang tuanya strict gitu. Jadi kayak marahin terus teman-temannya kita gitu, marahin kita aja terus kalau misalkan anaknya terjadi hal yang tidak diinginkan sama ibunya teh, kitanya juga jadi malas Jadi kena berteman gitu. Oh, iya. Jadi anjing ulah disamper kolotna goblok gitu. Oh, gitu. Jadi nanti gitu. Bener. Parai. Bener. Oh, ada ada. nih. Ini fakta. Oh, iya. Fakta. Zaman kecil dia dikekang banget sama orang tuanya. Heeh. Terus ya kita teh jadi susah ya buat Iya. kita tuh awalnya pengen main gitu. Jadi nyamper lah, istilah nyamper tuh apa ya? Datanglah ke rumahnya ya buat ajak main. Tapi ditolak kayak lagi tidur siang nggak bisa main mamanya Ted gitu. Terus kalau misalkan bisa main, misalkan jatuh atau nangis dimarahin kita gitu. Akhirnya se-strict itu kan masuk SMP dia berubah total men. Berubah total gimana? Kelakuannya anak itu yang distrik sama Iya. ibunya berubah total. Pertama pindah-pindah terus sekolahnya karena kasus misalkan bolos berapa puluh hari nggak ke sekolah. Jadi teh karena dia teh tahu ini iya. dunia luar teh asik gitu kayak Iya. ke cewek main cewek gitu terus Hamidun gitu, cowok ya tapi dia cowok jadi menghamili orang gitu. Nah situ kayak kita teh waktu throwback masa kecil, anjing dikekang loh si ini, tapi jadi liar banget gitu. Iya. Tapi aku ngalamin sih Itu ngeri sih. mama sama papa aku strict lebih ke aku harus tidur siang. Heeh. Aku harus tidur siang, ngalamin juga kayak gitu. Makanya aku sengaja di sekolahin teh yang bukan di daerah tempat tinggal aku. Jadi sepulang sekolah tuh harus memang ke kantor mama aku nih. Jadi nggak kalau mungkin mama aku ngebayanginnya kalau misalkan aku sekolah di daerah rumah pasti aku nggak langsung pulang. Langsung jadi main, main. sama Sementara anak-anak. papa aku kerja, mama aku kerja. Nggak ada orang Nggak ada juga orang juga masalahnya. kan. Heeh. Jadi di sekolahinnya di tempat yang deket sama kantor mama aku. Walaupun itu tuh secara zonasi Jauh. nggak bisa gitu, tapi ngeluh lah. Jadi aku sepulang sekolah ke kantor mama aku. Jadi di kantor mama aku Jadi teh. kamu akrab banget ya sama orang-orang kantor ya? Iya, aku malah jadi berteman sama anak-anaknya. Oh pada dibawa juga? Iya, tapi dari beda-beda sekolah. Beda-beda sekolah. Beda-beda sekolah. Jadi aku teh malah pada kenal sama anak-anaknya teman mama aku. Jadi di sekolah di kantor itu teh malah kita teh main lah misalkan Kamu tiap hari berarti ke kantor mama kamu? Iya, tapi pas kelas berapa aku nggak? belajar pulang sendiri. Jadi aku teh pulang teh tapi sendiri nih di rumah anak SD yang. Jadi tapi aku udah kayak disiplin gitu, udah tahu aku teh Naik pulang. angkot sendiri? Naik angkot atau enggak jalan kaki. Jadi kadang aku teh uangnya entah aku kumpulin atau aku pakai jajan. Terus aku jalan kaki pulangnya. Kayaknya ada sekitar 1 kilo lebih Iya. gitulah. Nah aku pulang, tapi aku udah tahu kayak beres kalau udah nyampe rumah harus ganti baju, harus tidur siang, bangun teh harus belajar jam 4 sore harus udah mandi terus belajar. Mana Jadi waktu itu nggak ada HP kebangun. ya? Kayak Aku dikasih bete HP. banget. Oh udah dikasih HP.
Anjay. HP Nokia nih tapi yang games ular itu Iya. Snake itu. Jadi kamu cuma main ular doang sama bonce gitu ya? Iya, iya itu. Dan nelpon kan HP itu mah khusus buat nelpon. Nanti pas kelas 6, nah yaya aku teh adanya mamaku punya HP kayak BlackBerry. Terus masih bukan iPhone, masih Apple. Ya, Apple Nah, dulu. aku teh dikasih HP-nya yang udah lama jadi aku teh kelas 6 teh udah punya HP Apple. Anjir. Padahal teh nggak ngerti teh nih buat makainya penting foto we gitu. Nah, gitu sih aku juga ngalamin sih striknya. Trik orang tua ya. Iya. Tapi Tapi akhirnya maksudnya mama kamu mungkin merubah metodenya ya. nah, jadi tetap mama aku mah- terkontrol gitu. Iya, bedanya adalah mama aku teh striknya pas SD. Heeh. Itu mah kayak ketat banget gitu soal disiplin. Pas SMP, bukan SMP mah masih cukup ini sih. Strik. Agak dibebasin gitu, agak dibebasin tapi metodenya diubah dengan pendekatan harus jadi sahabat. Jadi kayak apapun yang aku lakuin, mama aku harus tahu gitu, jangan sampai tahu dari orang lain gitu. Jadi kayak sebisa mungkin mama aku menempatkan biar aku tuh nyaman buat cerita ke mama aku gitu. Jadi yang sebelumnya dari yang beringas gitu yang aku teh takut, makanya aku sama papa aku teh selalu bilang mama aku teh Herodes gitu. Herodes. Tapi pas SMP ke SMA teh tetap sih kita bilangnya Herodes gitu, tapi kayak nyerita gitu udah bisa bercandain daripada bisa papa aku ngobrol. yang nggak pernah marah sama sekali. Lebih mengerikan itu sebetulnya karena nggak pernah marah, nggak pernah mukul. Jadi nggak tahu perasaannya apa ya. Iya, takutnya sekali marah Jol aku dihapus dari kantor. Di tip egg. Oh gitu. Gitu. Iya. Jadi akhirnya kamu nggak begitu liar kayak temen aku itu ya. Tapi temen Tetap kamu terkontrol. Cowok sih. Jadi memang liar banget sih waktu itu. Tapi kasihan sih, maksudnya teh anak-anak teh emang pengennya di usia segitu teh bermain. Ya, itu sih yang paling penting. Tapi emang dimakluminya adalah ya orang tua kita juga teh belajar menjadi orang tua Iya sebetulnya. Apalagi kalau Gak anak tahu juga pertama ya, gitu. gak Ya tahu aku kan juga, kehitungnya anak tunggal berarti kan anak pertama ya kayak gitulah. Anak pertama, anak bungsu juga gitulah aku. Jadi ya belajar untuk jadi orang tua, dan mungkin di masa itu teh informasi soal parenting mungkin masih dikit. Iya, kalau sekarang mah kan Udah banyak. gitu. Udah kebanyakan sekarang. Udah banyak Umur macam-macam. segini bermain fokus di playground apa segala macam kan kayak gitu ya. Benar. Tapi Benar. kita memang harus punya tetap semangat. Iya, intinya ini aku Kemerdekaan pesen ya. buat anak-anak di 17 Agustusan nanti nih. Iya. Buat yang mau ikutan lomba, semangat. Terus bahwa kegagalan itu bukan hal yang menentukan nanti di masa depan. Bukan tolak ukur. Bener. Yang penting semangat nasionalis. Semangat. Terus buat ibu-ibu, Yes. mama-mama nih, biarkanlah anak-anakmu bermain gitu. Ya. Jangan dikotomi dengan harus juara Iya. atau Jangan apa didoktrin. gitu. Jangan didoktrin gitu. Ya, bermain. Ayolah bermain aja, kasihan mereka ini akan jadi core memory nanti di depan, di usia depan. Benar-benar. Gitu. Manusia di depan. Buat panitia nih, buat panitia juga harus ada ya. Iya, buat iya. panitia, ayolah jangan nilep uang ini. Nah kan, Uang benar kan 17-an. berarti emang ada nilep kan? Ada, pasti ada oknum, pasti ada. Aku juga pernah kok, maksudnya aku ngasih sumbangan, ternyata nggak nyampe ke panitia. Ada yang tahun-tahun kemarin ada. Gitu. Nyampe ke aku. Janganlah. Jangan. Nasionalisme nggak gitu. Iya. Indonesia mah tidak mengajarkan korup nggak sih? Enggak Enggak kan? ngajarin lah. Nggak ngajarin, Masa harus. ngajarin? Kejujuran number one. Number one is number one gitu. Jadi 17 Agustus jangan lupa satunya itu adalah Tuhan, Iya. tujuhnya itu Itu adalah ketujuan, semuanya tujuan itu Tujuan. hidup. Anjir, gupron. Oke, sekarang kita masuk ke segmen Overthinking Corner. Jadi ini akan ada fakta-fakta menarik seputar 17 Agustus nih Oh ya. di Overthinking Corner ini. Pertama nih, dosen sejarah Heri Priyatmoko menjelaskan bahwa tradisi perayaan kemerdekaan termasuk berbagai perlombaan berkembang sebagai budaya masyarakat setelah Indonesia merdeka dan bukan merupakan bagian dari peristiwa proklamasi itu sendiri. Jadi memang bukan hari H kemerdekaan tiba-tiba jadi lomba ya. Kan itu sibuk buat kayak mindahin dulu Bung Karno dari Rengas Dengklok, Iya, terus iya, iya, pengumuman bahwa ada bom Hiroshima, Nagasaki. Iya, iya. Yang nggak
nggak kepikiran dong lomba balap kerupuk pada waktu itu, masih genting gitu. Jadi ini mah emang budaya masyarakat setelah ya. kemerdekaan, budaya masyarakat. Emang lebih ke untuk terus menghadirkan rasa nasionalis dan antusias Bener, gitu ya. Ya simbolik lah ya, Iya, simbolik. bahwa Perayaan perjuangan tuh memang harus diperjuangkan gitu. Iya, benar-benar. Ini yang kedua ini soal Panjat Pinang ya. Oh, Panjat Pinang itu udah ada sejak masa kolonial Belanda. Anjay, dari itu sumbernya tuh dari Heri Priyatmoko. Oh, dosen yang sama. Oh, sama. Dosen yang sama menjelaskan bahwa Panjat Pinang telah ada sebelum kemerdekaan dan pernah menjadi hiburan pada pesta-pesta bangsawan maupun acara masyarakat pada masa kolonial. Ia juga menepis anggapan bahwa maknanya semata-mata sebagai simbol penjajah menginjak rakyat. Wow. Menurutnya Menepis unsur anggapan. gotong royong dalam permainan ini justru sangat kuat. Jadi menepis anggapan bahwa Panjat Pinang itu adalah semata-mata simbol sebagai dari simbol penjajah menginjak rakyat. Bukan gitu. Bukan itu. Dia menepis gitu. Tapi gotong royong. Ini mas lebih ke gitu. gotong royong. Tapi memang benar pada zaman masa kolonial yang aku tahu ya, banyak loh hiburan-hiburan masyarakatnya juga. Salah satunya ini nggak tahu benar nggak tahu nggak, tapi aku pernah dengar bahwa musnahnya harimau Jawa gara-gara perlombaan pemburuan masa kolonial itu. Yang mana tuh jadi salpok? Jadi harimau Jawa kan dulu ada harimau Jawa ya, ada harimau Jawa. Sekarang kan punah ya, di Jawa udah nggak ada harimau. Nah itu tuh gara-gara perlombaan waktu masa kolonial zaman Belanda. Perlombaannya adalah berburu harimau atau bisa dibilang sirkus zaman dulu. Oh, gitu. Sirkus pada masanya Dibikin ya berarti sirkus dibikin pada sirkus masanya. Jadi ya peristiwa ini perlombaan yang kayak gitulah. Ya hiburan lah, hiburan-hiburan masa kolonial salah satunya katanya ya. Tapi nggak tahu ini fakta atau hoax gitu. Tapi aku pernah dengar gitu. Oh, berarti memang udah ada permainan-permainan yang memang udah dari zaman kolonial buat ya. ngehibur masyarakat lah. Entah terhibur atau enggak atau Benar, tapi kan Kolosium juga singa Oh, dulu. iya sih, benar. Itali gitu. Yang ketiga, awal mula perlombaan 17 Agustus setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kondisi negara masih jauh dari stabil. Bangsa Indonesia masih harus menghadapi agresi militer Belanda hingga pengakuan kedaulatan pada tahun 1949. Karena situasi perang dan ekonomi yang sulit, masyarakat belum memiliki kesempatan untuk mengadakan perayaan besar tuh. Jadi memang Benar, perayaan yang tadi, besar tuh nggak langsung ini, Iya. masih banyak konflik lah gitu setelah kemerdekaan tuh sampai 1949. Jadi memang bukan diakui di karena kedaulatan. Faktor dari proklamasi dan tiba-tiba ada Bukan, perlombaan. bukan. Memang benar yang tadi kan juga udah sempat kamu sebut bahwa memang itu karena faktor budaya masyarakat. Bener, setelah meren kayak oh ternyata kita udah diakui nih, Iya. Indonesia merdeka nih. Jadi untuk memeriahkan Berdaulat. ya. Untuk memeriahkan barulah mungkin kita bikin perlombaan-perlombaan, konglomerat pada masanya jadi donatur gitu. Jadi Iya. hadiahnya di aing weh gitu tah. Iya. Gitu. Tapi menurut kamu dari tahun ke tahun antusias perayaan 17 Agustus tuh masih sama, makin meningkat atau gimana? Kalau sekarang tuh lebih variatif ya sebenarnya. Dulu mungkin hanya sebatas perlombaan. Iya. Tapi sekarang tuh udah jadi kreasi seni kayak di RW aku setiap tahun rutin ikutan itu pawai itu bikin ogoh-ogoh. Udah ada juga ya? Iya, udah sama mengadaptasi itu gitu, kayak bikin ya patung-patung parade gitu buat dilombain. Itu buat orang tua sama pemuda-pemudanya. Anak-anak kecil juga masih tetap ikut perlombaan kok. Dan terakhir tuh kan experience-nya aku mungkin yang langsung into gitu ikut di situ pas KKN ya. Oh iya. Jadi memang antusias anak-anak juga masih oke sih waktu itu ikut perlombaan tuh. Sebenarnya anak-anak mah pasti ikut apapun juga gitu. Yang penting tuh ini yang menurut aku mulai turun tuh.
pemuda-pemudanya antusias jadi panitianya jadi kecil. Oh. Karena kan kalau anak-anak Untuk mah ya kalau terlibat ada berarti pasti ya? ikut. Berarti kalau antusias buat jadi peserta mah Banyak, pasti anak kecil mah tapi, pasti siap. keterlibatan untuk sebagai Panitia tuh ikut andil udah itu tuh mulai mulai males jadi panitia 17-an karena banyak faktor. Ya. Ada tendensi dari luar, misalkan bapak-bapak yang ngaku bahwa oh iya teh sebagai lah dia sebagai gitu orang sebagai sok rada kayak ulah nyeun kieu kan jadi terbatas anak-anak ya. teh males gitu. Jadi nggak bebas buat eksplor juga jadinya ya. Sementara kan anak-anak sekarang tuh seneng buat eksplorasi ya, apalagi dengan sekarang udah makin kayak tren-tren gitu kan. Dan Gen Z itu ya mereka tuh lebih fokus kayak aing mau mending nyieun konten sorangan Iya, gitu. iya. Daripada kita bikin satu kumpulan untuk bikin satu acara gitu. Udah males tuh. Iya sih. Si spirit itunya udah pada hilang. Udah mulai berkurang. Jadi anak-anak juga ya ngikutin anak-anak mah kalau nggak ada perlombaannya ya udah diem Ya di udah, rumah. ya. Gitu. Jadi sebenarnya mulai berkurangnya teh karena memang antusias untuk ikut andilnya ya. Tapi itu Iya. banyak faktor akhirnya. Bener. Tapi semoga Itulah. semangat nasionalisme Tetap terjaga. ada walaupun soal perayaannya mungkin gak sama seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi semangat nasionalisme tetap ada Tetap. gitu ya. Indis ekonomi Bener. yang rada gonjang-ganjing, Bener. tapi kita tetap harus punya semangat nasional. Semangat, apalagi jangan lupa nih harus mendokumentasikan segala kegiatan waktu 17 Agustus nanti. Bener nggak? Bener. Iya. Gak perlu khawatir soal harga beli kamera dan segala macam. Oh jangan beli sekarang mah tuh udah nggak worth it beli. Gak worth it. Mahal banget. Iya, mending- Apalagi dolar lagi udah. men. Udahlah mending nyewa aja gitu. Mending sewa ya? Iya mending nyewa Di mana aja. sih sewanya? Pondok Lensa pastinya. Ya. Guys, lagi-lagi ya buat kalian yang lagi nyari penyewaan lensa buat rental kamera, lensa, terus kayak lampu, semua secara komplit dengan kualitas terbaik itu ada di Pondok Lensa. Biar bisa mendukung kegiatan 17 Agustus kalian. Yes, let's go ya. Segitu aja mungkin dari kita. Terima Yes. kasih sudah menonton. Bye bye, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.